Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahri Ayu, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mamuju, jurusan Manajemen semester 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan struktur organisasi. Yang pertama, teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik adalah pendekatan awal dalam studi manajemen dan struktur organisasi yang berkembang pada awal abad ke-20 dengan fokus utama pada efisiensi, produktivitas, dan peningkatan output organisasional. Teori ini sering dikaitkan dengan pendekatan manajemen ilmiah yang diperkenalkan oleh Frederick Taylor yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi melalui analisis tugas-tugas dan penerapan metode kerja yang lebih sistematis. Teori ini juga berkembang dalam 3 aliran yang dibangun atas dasar anggapan-anggapan yang sama dan mempunyai efek sama, yaitu yang pertama, teori birokrasi dikemukakan oleh Max Weber dalam bukunya The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism. Yang kedua, teori administrasi dikembangkan atas dasar sumbangan Henry Fayol dan Lyndall Urwig dari Eropa serta Money dan Reilly dari Amerika. Yang ketiga, manajemen ilmiah dikembangkan mulai tahun 1990 oleh Frederick Winslow Taylor. Yang kedua, teori organisasi neoklasik. Teori organisasi neoklasik adalah pendekatan dalam studi organisasi yang berkembang sebagai reaksi terhadap kekurangan teori klasik yang dianggap terlalu mekanistik dan mengabaikan aspek manusiawi dan sosial dalam organisasi. Teori neoklasik mulai muncul sekitar tahun 1930-an dan berfokus pada struktur organisasi yang lebih fleksibel serta pentingnya komunikasi kelompok kerja dan dinamika kelompok dan meningkatkan efektivitas organisasi. Dalam hal pembagian kerja, teori neoklasik telah mengemukakan perlunya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi, yaitu melibatkan setiap orang dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, perluasan kerja, job enlargement, sebagai kebaikan dari pila spesialisasi. Yang ketiga, manajemen bottom up yang akan memberikan kesempatan kepada para junior untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan manajemen puncak. Yang ketiga, teori organisasi modern. Teori organisasi modern adalah cabang studi dalam ilmu manajemen yang fokus pada analisis struktur dan desain organisasi untuk memahami cara kerja organisasi secara efektif dalam lingkungan kontemporer. Teori ini berkembang sebagai respon terhadap perubahan dalam teknologi, ekonomi, dan kondisi sosial yang memengaruhi cara organisasi dijalani. Teori organisasi modern mencakup beberapa aspek utama seperti yang pertama, struktur organisasi, menganalisis bagaimana tugas dan tanggung jawab dibagi dalam sebuah organisasi. Hal ini termasuk hierarki, pembagian kerja, dan koordinasi antar bagian. Yang kedua, teknologi dan inovasi, memahami pengaruh teknologi pada operasi dan struktur organisasi serta bagaimana organisasi berinovasi untuk tetap kompetitif. Yang ketiga, lingkungan eksternal, menilai bagaimana faktor-faktor eksternal seperti persaingan, regulasi, dan kondisi ekonomi memengaruhi organisasi.
Yang keempat, perilaku organisasi, menganalisis dinamika perilaku individu dan kelompok dalam organisasi, termasuk motivasi, kepemimpinan, komunikasi, dan dinamika kelompok. Yang kelima, manajemen sumber daya manusia, memfokuskan pada pengelolaan karyawan termasuk perekrutan, pengembangan, dan retensi. Yang terakhir, adaptasi dan perubahan, memahami bagaimana organisasi beradaptasi dengan perubahan dan mengelola transisi. Yang terakhir, rancangan struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. Dan selain itu, struktur organisasi juga menunjukkan mengenai spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah maupun penyampaian laporan. Dari pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah aktivitas atau kegiatan yang dikerjakan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dan dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam setiap organisasi pun terdapat 3 unsur yang sangat penting, yaitu orang, bekerja sama, dan tujuan yang akan dikehendaki. Suatu organisasi dibentuk karena adanya suatu dorongan dari dalam diri sekelompok orang atau mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, itulah tadi pembahasan tentang teori dan struktur organisasi. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.